Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar atau pemirsa FOS Podcast, ya kali ini saya Tara bersama dengan Ustazah Nia. Assalamualaikum Ustazah Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sultara. Oke, Ustazah Nia ini merupakan kepala dari Raudatul Atfal Sabilur Rasyad ya. Ya, nanti selama beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana sih perjalanan beliau ya hingga menjadi kepala RA ya, dan juga apa saja suka dukanya ataupun pesan ya untuk bagaimana sih cara mengajarkan menjadi pengajar anak-anak yang menyenangkan gitu kali ya saya. Insya Allah. Jadi kita sharing-sharing seputar pengalaman ustazah gitu ya. Kalau dari pengalaman nih ustazah, mungkin langsung aja ya saya tanya pengalaman ustazah nih awal mula sebelum menjadi kepala RA mungkin ya gitu, diawali dengan menjadi guru kah atau tiba-tiba apa langsung menjadi kepala RA? Baik, kalau di sini ya, pertama kali saya ke sini itu memang langsung diminta, Oh, tanpa jadi guru RA dulu gitu ya, langsung diminta. Karena waktu itu apa ya Bu, kan waktu itu Bu Haji Dewi meminta saya karena beliau kan jauh ya dari Ciamis. Kalau untuk bolak-balik setiap hari ke sini tuh apa ya jauh, dan beliau juga kan bekerja gitu ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk menjadi kepala RA gitu. Nah, kenapa saya menyanggupi? kenapa Nah, itu ustazah? Saya itu memang sebelum menikah atau waktu kuliah itu saya memang pernah menjadi guru anak kecil lah gitu ya. Guru Adalah TPA gitu ya. TPA ya. Kemudian setelah menikah saya ngajar di SMP. Setelah itu resign, punya anak. Awalnya itu saya memang hanya mengantar anak saya ke PAUD waktu itu. Nah, setelah karena saya begini, waduh, kalau ngantar itu kan biasanya suka ngerumpi, atau gimana. Nah, kebetulan waktu itu PAUD itu membutuhkan guru. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar gitu ya. Akhirnya ya udah katanya ikut aja di guru gitu. Jadi guru Akhirnya saya jadi guru PAUD waktu itu setahun ya, kalau nggak salah. Waktu itu langsung setahun berikutnya saya pindah ke Lampung. Nah dari situ saya memang senang gitu dengan anak-anak gitu. Jadi pas diminta untuk menjadi kepala RA, ya sudah saya coba gitu ya. Ya itu ceritanya. Ceritanya memang dari awal sebelum menikah juga Ya sudah memiliki pengalaman ya dengan anak-anak karena ya. memang saya suka mengajari anak-anak gitu. Suka dengan anak-anak kecil gitu ya, dan pembawaannya mungkin harus gimana Nah, itu dia. untuk menjadi pengajar Jadi gitu ya. kalau karena kebiasaan saya, karena kan kalau anak guru RA itu atau guru TK itu kan harus ekspresif Harus gitu ya. ekspresi, benar. Mengajar juga kan harus tidak boleh terkekang gitu. Iya. Dari gerakan, dari ekspresi, mimik muka gitu. Nah, ketika saya mengajar di MTS atau di MA itu terbawa-bawa gitu. Terbawa Ekspresif ekspresi saya ya. gitu, jadi terbawa-bawa gitu. Pernah ada yang kok kayak ngajar anak TK gitu. Ya memang gimana ya, karena sudah mendarah daging. Sudah menjadi naluri Sudah menjadi jadinya gitu. Jadi harus kalau ketemu anak-anak RA mungkin harus ceria ya. Nah, iya, Masuk gitu, selamat pagi anak-anak Jadi kalau gitu ya. udah mimik muka tuh pokoknya dari awal sampai akhir itu ngajarin anak TK itu ya harus siap energi gitu. Energinya harus kuat, harus besar gitu. Karena dari awal sampai akhir kita tidak boleh diam gitu ya. Dan ini tuh senyum tuh harus senyum terus. Makanya dari tadi nih ya sepanjang acara ini senyum Iya. aja. Ini kayak sudah memang bawaan Betul. kepala RA, dan juga memang sudah menjadi naluri seorang ibu mungkin ya. Jadi double gitu ya, senyum dan ekspresif gitu ya. Terus kalau misalkan dari mengajar anak-anak ini nih, anak-anak yang RA RN ini kan pasti masih
butuh ekstra sabar gitu Iya ya. betul. Kemudian ada nggak sih kayak misalnya suatu tantangan gitu ya mengajar anak-anak kecil ini, ya, maksudnya anak-anak umur-umur RA ini Ya pasti ada ya, tapi sukanya itu lebih banyak. sukanya lebih Lebih banyak banyak sukanya. Kalau tantangan sih ya apa ya? Ya itu harus sabar saja gitu. Kadang ada anak yang overaktif gitu ya. Jadi ya gitulah tantangannya begitu aja sih. Saya sih harus sabar, ekstra sabar gitu, harus menghadapi anak ekstra overaktif. sabar ya karena Karena kan karakternya anak-anak beda itu ya. kan karakternya beda-beda gitu. Itu aja. Karakternya beda-beda, ada yang mungkin overaktif Iya, gitu ya, iya, ada iya. yang mungkin Hiper, pendiam, hiper, hiperaktif hiper ya, gitu ya. hiperaktif gitu kan, ada yang mungkin Pendiam, pendiam, ada pendiam. pendiam Tapi ya. nanti kadang-kadang suka terbawa-bawa gitu, terbawa anaknya gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya, ya gimana ininya aja, apa namanya, kesabarannya kita untuk membuat dia tuh mengikuti. Kan kalau kalau kita apa ya, kalau anak TK itu memang bukan hanya anak TK ya, jadi tarik ulur gitu ya. Iya. Kalau semakin dideketin kan mereka semakin apa ya, suka sama kita Semakin, gitu, ya. apa ya, nurut lah gitu. Berarti di apa kita harus Pendekatan pendekatan secara emosional gitu, ya, iya. sudah secara emosional. Kalau emosionalnya sudah dekat gitu ya, jadi Iya, iya apapun betul. instruksi dari guru, Iya, ya dia pasti mengikuti, diikuti, iya. mengikuti. Jadi kalau disuruh ini gitu kan, terus kemudian karena tantangan pasti ada ya, tapi Pasti ada. sukanya Lebih banyak lebih sukanya. banyak gitu ya. Jadi ketika Iya. mungkin misalkan setiap hari ini mengajar ke RA gitu ya, apakah pernah suatu hari merasa kalau aduh saya harus ngajar lagi, atau justru malah Oh enggak, senang gitu? senang. Justru saya dari rumah tuh udah bawaannya besok ketemu gitu sama anak-anak gitu. Ya itu harus apa ya, harus membangun dulu mood mereka gitu kan. Jadi walaupun kita dari rumah sudah metodenya mau seperti ini, Iya. ternyata setelah di sana nanti bisa beda Oh, gitu bisa loh. beda. Misalnya besok saya mau apa ya, bercerita gitu ya, ternyata anaknya tidak mood, ya udah maunya mewarnai, oke mewarnai gitu. Jadi suka kadang dari rumah tuh sudah berpikiran mau seperti ini, ternyata beda gitu Oke, moodnya gitu kan, tergantung mood anak sih gitu. Jadi untuk pembelajarannya gimana Iya, mood anak ya? kadang ya di ini dulu untuk membangun mood kita kan. Kalau anak TK tuh harus bermain-main, bertepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu. Bertepuk-tepuk gitu, boleh nggak sudah salah satu tepuk yang paling favorit nih Oh, dia apa buat ya? di RA nih, tepuk apa yang biasanya? Banyak ya tepuknya ya, kayak apa ya, tepuk anak soleh Tepuk gitu. anak soleh gimana Banyak sudah? tepuk Coba anak kita praktekkan soleh. di sini. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu kayaknya dari zaman saya TK. Iya itu memang saya juga waktu ngajar di sebelum nikah itu memang itu tepukan itu. Lagu yang tidak pernah mati seperti Iya ya. betul. Lagu Ya, banyak sih ya tepuk anak tepuk-tepukan, Tepukan, nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi ya, kayak kalau misalnya pembukaan itu kan apa harus dibuka dengan yang gembira gitu biar anak-anak tuh semangat gitu. Harus lebih punya banyak Kalau kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, nanti tepuk-tepuk lagi, terus nyanyi-nyanyi gitu. Hello, 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 how are you gitu. Oh jadi ya banyak ya, harus Banyak, punya harus stok punya stok lagu yang lagu banyak. yang banyak ya. Iya. Jadi memang belajarnya adalah kalau untuk anak-anak ini kayak lebih cenderung ke nyanyi-nyanyi ya untuk Iya, usia iya. RA ini ya. Iya, karena kan di sini di RA Asabiul Rosyad kan saya pengennya itu apa ya, bahasa Arab bahasa Inggris masuk sesuai dengan apa
yang diminta yayasan. Iya. Itu kan ada 4 Sudah ya programnya program ya. program yayasan itu ada 4 ya, salah satunya yaitu bahasa gitu ya. Alhamdulillah sih apa ya di RA Sabil Rosad greeting pagi itu setiap pagi ya itu apa namanya pakai bahasa Inggris Sudah gitu. bisa ya, sudah bisa. Anak bisa. kalau ditanya how are you gitu, Sudah mereka bisa sudah bisa menjawab. kaifahalukum. Nah, udah alhamdulillah udah bisa mereka. Sudah bisa yang basic ya, seperti Iya, greeting salam aja. ya, Heeh, salam kayak gitu. gitu. Bagus ya dari RA ya sudah diperkenalkan ya agar semakin mengenal. Awal mulai dari greeting dulu Iya, ya. memang dari greeting dulu. Kemudian Nanti kan ada ditambah dengan kalau misalnya temanya kendaraan, nanti mereka kan dikenalkan nama kendaraan dengan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. perkenalannya gitu, atau memperkenalkan diri nanti. Iya, mereka tuh kemarin sudah memperkenalkan diri memakai bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah ya. Saya belum tentu bisa, jawaban saya RA kayaknya belum bisa bahasa Arab ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris ya, memang zaman sekarang tuh bahasa Memang ya, tuntutan ya. tuntutan ya. Tuntutan sekarang tuh bahasa Arab, bahasa Inggris Nggak menjadi cuman tuntutan. hanya jenjang MTS atau MA, tapi dari RA juga sudah perlu ya, Iya, ya betul. menjadi apa bahasa kedua ya, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya. Kemudian kalau misalkan Ustazah ada apa tadi, misalkan tadi itu mengajarkan sesuai mood anak ya, misalkan dalam satu waktu ada anak yang hari ini moodnya mewarnai, tapi ternyata lagi asik-asik mewarnai gitu ya, misalkan kesenggol temennya atau kecoret gambarnya, tiba-tiba jadi nggak mood lagi mood gitu. lagi. Apakah Memang ada kayak merusak, gitu. merusak suasana Iya. begitu? Mungkin kalau mungkin merusak suasana dia aja Iya. gitu. Kalau yang lain sih insya Allah enggak Insya Allah gitu. enggak ya. Merusak anak itu aja gitu. Merusak Memang ada yang seperti itu. Mungkin kan ada Apa ya kalau bahasa Sunda tuh kaupan gitu. mungkin terlalu apa ya, sensitif mungkin Iya, ya, betul. jadi kesenggol temennya lagi mewarnai ya kecoret gitu kan. Iya. Jadi merusak mood anak itu ya, dan kadang kalau sudah apa nggak mood itu susah ya, Susah dibangun kembali susah karena untuk anak kecil. dibangun kembali. Ngomong-ngomong tadi kita udah banyak ngobrol, tapi belum tahu nih kalau RA ini pembelajarannya dari jam berapa Ustazah? Kalau RA di Sabil Rosad itu dari jam 8 ya. Dari jam 8 kurang itu sudah pembukaan ya. Jam 8 kurang 10. Nanti sampai jam setengah 10. Karena kan sekarang 10. ini ya, karena sekarang masa pandemi kan, jadi iya, betul. dikurangi jadwal apa jam ngajarnya. mengajarnya Paling cuma ya. 1 jam atau paling 1 jam setengah gitu. 1 jam setengah, jadi selesai setengah Setengah 10 itu setengah selesai. 10 ya. Iya. Itu biasanya kalau untuk apa KBM-nya itu, apakah misalnya anak kecil kan, anak RA mungkin ada yang belum bisa ditinggal orang tua, apakah Iya. misalnya ada ibunya yang pengen ikut belajar gitu di dalam kelas? Itu biasanya hanya sebulan lah paling lama itu anak. Nanti mereka lama-lama bisa ditinggal. Oh, jadi batasnya adalah Batas sebulan lah ya, gitu. ditungguin ya. Tapi memang sih ada anak yang harus tungguin gitu, tapi nggak masalah ya. Nggak masalah selama ingin belajar Iya, ya. betul. Selama ingin belajar, jadi selama masa selama anak itu ingin belajar, kalau misalkan udah dari apa udah dikira mandiri, maksudnya udah sekiranya bisa ditinggal, maka Iya, orang tuanya ditinggal. nggak usah ikut ke kelas lagi ya. Oke, masa pandemi ini emang kalau kemarin Ustazah, sebelum sekarang kan sudah mulai tatap muka ya, walaupun dengan setengahnya ya, Iya. 50% gitu. Kalau sebelum tatap muka ini waktu masih pandemi Ustazah, itu gimana pembelajarannya Ustazah? Kalau pas tahun kemarin itu kan memang benar-benar full daring ya. Iya, betul. Jadi kita memakai apa ya yang di WA itu voice note Oh, voice gitu. Jadi note. pakai voice note gitu. Mau
apa ya, jadi anak tuh nanti setor gitu melalui voice note itu gitu. Setor misalnya hari ini hafalan apa, hadisnya apa, hafalan hadis, hafalan doa gitu. Nah nanti apa anak tuh voice note gitu, Voice note kirim ke saya gitu. kirim di Ustazah langsung Iya ya iya di Japri. di Japri. Dan biasanya kalau online gini orang tuanya ikut menjadi Ikut guru. iya. Iya pasti karena anak kan gak bisa sendiri Iya, betul, gitu. betul ya, ikut mengerjakan Iya. tugas anak. Tapi kadang-kadang ya itu anak apa orang tua ngeluh gitu kan, tidak setiap hari anak tuh mau gitu Iya. ya. Jadi mendingan saya mendingan tatap muka aja deh Oh, gitu. kata orang Iya tuanya kata seperti orang tuanya. mendingan tatap muka aja Iya, ya. memang mendingan tatap muka, susah kalau ini kalau daring tuh anak TK. Iya, karena ya itu tadi mungkin moodnya ya, disuruh hafalan nggak mau hafalan, bisa jadi kan. Iya betul. Apalagi misalkan nggak mau hafalan gitu, apa dimarah apa orang tuanya mungkin kurang sabar ya, akhirnya Nah diomelin. biasanya seperti itu. Akhirnya diomelin, kamu nggak mau hafalan gitu, Betul. misalnya kayak gitu kan. Terus itulah suka duka menjadi RA ya, tapi saya salut sama guru-guru RA ya atau TK, karena RA ini kan merupakan pondasi ya, atau ya pondasi lah gitu, bagaimana nanti anak itu berkembang ke depannya itu dibangunnya dari RA ya. Itu saya basicnya. basicnya tuh saya sangat salut sama guru-guru dari RA gitu ya, TK gitu ya, karena untuk jenjang selanjutnya pasti kan kalau masuk ke SD gitu ya udah bisa baca belum iya, gitu betul. kan, ditanya kan gitu. Kan sekarang menjamur ya, ada PAUD di sini aja kalau tidak salah itu ada 7 PAUD di desa iya. tuh gitu. Jadi ya bersaing lah gitu, bersaing dalam mutu. Dalam mutu ya, ada PAUD, ada Iya itu. RA ya, yang membedakan PAUD Kalau dengan PAUD RA. itu kan di bawah naungan Diknas, kalau RA kan di bawah naungan Kemenag ya. Oke, beda naungan ya. Dan dari kalau dari usia Nah, anaknya, usia juga kalau usia PAUD itu kalau tidak salah 3,5 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun setengah lah, apa 5 tahun gitu ya. Nanti baru setelah dari PAUD itu seharusnya anak tuh diarahkan untuk ke RA atau TK dari 5 tahun sampai 7 tahun, tuh 2 tahun kan. 2 tahun barulah setelah Baru itu, itu SD. setelah itu ke SD. Banyak ya persaingannya, bukan Iya. persaingan apa ya, ya semakin banyak gitu ya sekolah-sekolah gitu ya. Jadi bagaimana harus bisa memberikan apa ya, mungkin kualitas. Kualitas iya. Harus bersaing melalui kualitas. Oke, maksudnya apa sih, terakhir mungkin ya sebelum closing ya, tips menjadi pengajar RA yang menyenangkan dan diingat gitu ya, mungkin sampai ketika nanti mereka lulus gitu ya. Dulu saya pernah diajarin doa ini sama Ustazah Nia. Biasanya kan anak-anak terekam memorinya tuh lama ya. Gimana Tipsnya, sih waduh. tipsnya? Kalau tips itu mungkin sama aja ya sama yang guru-guru yang lain. Yang pertama itu niat. Nia. Mungkin menjadi guru mau jadi guru RA, guru MTS, SMP atau dosen sekalipun ya itu niat ya. Niatnya itu lillahi ta'ala gitu. Harus ikhlas. Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah ikhlas, apapun kendala yang kita hadapi ketika mengajar, pasti insya Allah ada solusinya gitu. Kalau ikhlas, walaupun gajinya kecil gitu, kalau udah ikhlas ya kita bisa terima. Iya. Itu niat dulu ya lillahi ta'ala. Betul. Yang kedua kalau untuk menjadi guru TK yang menyenangkan, yaitu kita harus punya public speaking yang bagus. Terus gestur tubuh kita nggak boleh kita tuh begini aja, begini kan nggak bisa gitu aja ya. Kita harus ekspresif gitu ya. Kalau guru TK itu harus hai gitu pokoknya. Terus ini ekspresi muka, Ekspresi ekspresi muka ya. muka, mimik muka lah gitu ya.
itu harus tersenyum terus. Harus tersenyum ya. Coba bayangkan kalau guru TK itu cemberut sambil mengajar. Kayak pada takut anak-anaknya juga ya. Udah tuh. Assalamualaikum. Sebegitu ya. Dan ketika bertemu juga ya, ketika bertemu pertama kali, maksudnya masuk TK itu kan anak-anak sudah menyambut, ya kan. Nah dari situlah dimulai gitu. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Sambil salam gitu kan, salam satu-satu gitu. Itu udah kita udah mulai itu senyum. Udah pokoknya ketika belajar harus tersenyum dan ekspresif gitu ya. Tuh. Terus ya ini harus menjadi motivasi, menjadi motivasi buat anak-anak. Terus kita harus kreatif ya. Menjadi guru TK itu harus kreatif. Jadi harus mencari metode-metode yang menyenangkan buat anak-anak. Terus seperti apa ya? Boleh kita memakai aksesoris misalnya suatu hari kita memakai bandu yang kelinci gitu boleh, atau membawa materi mainan gitu dari main. Nah terus udah gitu kalau anak TK itu kan harus sambil bermain gitu, sambil bermain, tebak-tebakan mereka paling senang. Kadang suka Ustazah tebak-tebakan ya gitu, akhirnya tebak-tebakan gitu. Nah itu kalau kalau di Sabil Rosad gitu. Harus kreatif ya. Karena misalkan kita dari rumah sudah menyiapkan hari ini mau belajar ini, tiba-tiba moodnya beda gitu kan. Iya betul. Akhirnya harus cari-cari gimana nih biar tetap belajar gitu. Dari awal sampai akhir itu tidak boleh kehabisan kata-kata gitu loh. Iya dari awal sampai akhir pelajaran itu. Kadang kemarin itu saya sampai serak. Terus suara juga tidak boleh suaranya yang kecil kan, harus suaranya itu harus besar gitu, maksudnya kedengeran. Kalau enggak kan anak-anak apa yang didengar gitu kan, nggak fokus. Gitu fokusnya nggak ke guru. Suara juga kan, intonasi gitu jangan datar, harus kadang naik kadang turun gitu. Intonasi suara kita sesuai dengan keadaan lah gitu. Sesuai dengan keadaan. Yang pasti tidak boleh datar gitu. Tidak boleh datar. Bayangkan kalau Assalamualaikum warahmatullah, itu seperti ke anak dewasa. Iya, anak kuliahan mungkin. Anak-anak nanti bengong gitu. Bisa jadi ngantuk ya. Iya betul. Assalamualaikum. Kan kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semangat. Waalaikumsalam. Teriak-teriak ya jawabnya. Iya. Jadi itulah ya pemirsa, tips menjadi pengajar RA yang menyenangkan ya dari Ustazah Nia. Yang pertama adalah niat ya, yang kedua adalah ikhlas. Kemudian juga kreatif ya, insya Allah ya kita bisa menjadi pengajar yang inovatif, kreatif dan inovatif ya, menghadapi anak-anak yang lucu-lucu ini. Oke, mungkin itu aja Ustazah. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada edisi kali ini. Oke. Kemudian untuk para pemirsa yang mungkin baru melihat tayangan ini gitu ya, mungkin bisa langsung di subscribe ataupun di klik gitu tombol loncengnya, biar kalau ada info-info atau postingan-postingan terbaru dari YouTube kita gitu ya, bisa langsung ditonton gitu ya, nggak ketinggalan gitu ya Ustazah. Sekali lagi terima kasih Ustazah, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal yang lain. Ya segitu aja. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.